Dari awal saya memberikan pembahasan tentang konflik Timur Tengah by data, lalu dengan informan yang memberikan saya data-data valid tentang fitnahan-fitnahan orang, pembenci Saudi, dengan narasi-narasi Arab Saudi itu hanya mengirimkan kain kafan, tidak pernah mensupport kemerdekaan, dan tidak pernah membantu Palestina sama sekali. Hanya kain kafan katanya. Setelah saya mendatangi orang tersebut, menanyakan, bertabayun secara langsung, berdialog secara langsung, saya mengajak beliau untuk on cam mengenai tuduhan-tuduhan beliau itu, beserta pembelaan-pembelaan beliau terhadap Simas dengan Hizbus Syaiton. Karena Simas dengan Hizbus Syaiton dianggapnya sebagai sama-sama pejuang. Dan kita bisa tahu sendiri, di belakang Simas ada Syiah Rafidhah dan di depannya ada Syiah Rafidhah juga. Lalu setelah video itu beredar, tanggapan-tanggapan saya di komentar-komentar postingan saya tentang Hizbullah, komentar-komentar saya lalu diviralkan, yang dimana saya memberikan komentar terhadap komentar mereka di kolom komen video saya ketika membahas Hizbullah. Perhatikan baik-baik, di video saya membahas Hizbullah, lalu mereka memberikan komentar, setidaknya Hizbullah mereka itu telah membantu Palestina, membantu Gaza. Lalu saya jawab di bawah, berpura-pura membantu, berpura-pura perang, pasukan sedikit gak habis-habis, warga Gaza yang habis. Pasukan Simas, pasukan Hizbus Syaiton tidak sampai 30.000, tidak sampai. Tetapi korban akibat 7 Oktober 2023 itu 51.000 lebih jiwa yang sudah dikorbankan atas kelakuan Iran yang mengutus Simas nyerang di pinggiran-pinggiran Sihel. Lalu teman-teman, niat saya untuk mendatangi Hussein Gaza itu untuk memberikan klarifikasi di depan umat bahwa apakah betul semua data-data yang dia ungkapkan itu. Ternyata dianya tidak mau. Saya datang ke situ dengan informan saya, dan pada saat itu juga info-info atau jawaban-jawaban yang dia sampaikan kepada saya semuanya cuma dalih, tidak ada yang bisa dijawabnya. Dan baru-baru ini ada 4 ustadz yang ngajak saya dialog. Yang satunya berdialog tatap muka dengan saya jelaskan, saya juga memberikan klarifikasi kepada dia bahwa pembahasan itu adalah tentang Hizbullah, ya, bukan tentang Simas. Tetapi karena digiring terus, enggak, Heri Plus itu cuma melintir. Iya sudah, saya jadikan sekalian bahwa Simas sudah yang berpura-pura perang, yang dimana disebut juga sama Presiden Palestina yaitu Mahmud Abbas bahwa mereka adalah anjing, penyebab Sihel menggempur, membombardir dan membunuh 51.000 lebih jiwa di Gaza sana. كل يوم في مئات القتلى. ليش الناس نسلم الرهينة الأمريكية؟ طب يا أولاد الكلب سلموا اللي عندكم هذول، خلصونا من الشغلة، سدوا ذرائعهم، سدوا ذرائعهم، خلصونا. لا احنا ما شو اخذنا، احنا وهم هيك بقولوا، احنا واهل غزة. Simas lah penyebabnya. Dan begitupun selaras dengan pernyataan Pangeran Turki Al Faisal, yang dimana beliau mengemukakan marah besar di depan publik bahwa sejatinya kehancuran di Gaza itu ada kerja kelompok antara Simas dengan Sihel. Ya, ada datanya, ada faktanya, ada videonya. Lalu yang berikutnya, 2 ustadz ini, yaitu ustadz yang kemarin sudah sempat janjian informan saya mau mendatangi, mau hadir lagi. Tetapi ustadz itu merubah jadwal yang sudah disepakati. Ya, yang awalnya Jumat dimajukan ke hari Kamis. Dan di hari Kamis ada beberapa orang yang mau datang dialog dengan saya. Widih, setelah saya tegur langsung, nggak bisa seperti itu kalau dialog. Akhirnya apa? Ada yang minta hari Kamis, ada yang minta hari Jumat. Ya, jadi 2 kali mereka, teman-teman. Yang satunya ngajak mubahalah dan lain sebagainya, yang satu lagi ngajak dialog, dan satu lagi ada nyusul, yaitu ustadz ini. Orang ini ngajak saya dialog ketika informan saya sudah menutup pintu dialog. Dan beberapa syekh yang ada di belakang saya sudah menasihati saya untuk tidak lagi menerima tantangan dialog. Sudah, Mas Heri gak perlu dialog-dialog, debat-debat, gak ada guna. Yang penting Mas Heri bikin video, paparkan data dan fakta. Begitu, bicaralah by data. Dan itu yang saya lakukan sekarang. Yang dimana ketika saya berbicara, ada datanya, ada faktanya, dan bisa dipertanggungjawabkan. Tinggal dan tugas saya adalah mengajak kalian berpikir. Dan kalian pasti sudah tahu, menyimak video dari ustadz ini yang membuat video dan menyebarkan chat-chatannya dengan salah satu murid saya. Ketika saya diskusikan dengan informan saya, ya ini tidak akan ada ujungnya. Karena dari segi pandangan Syiah sendiri pun kita sudah berbeda. Dan juga terlebih di sini ketika saya mendatangi Hussein pun, ya jawabannya juga nihil, teman-teman. Apalagi di bagian hal seperti ini. Coba kita simak video dari ustadz ini yang bercerita kepada netizen tentang dirinya yang mencoba untuk tabayun ke saya. Ragam komentar dari teman-teman sekalian ketika menyimak
postingan saya tentang rencana debat dengan salah satu YouTuber. Meskipun teman-teman sekalian, kalau saya boleh terus terang, supaya terang terus, itu sudah berkali-kali ajakan saya untuk diskusi dengan beberapa pihak yang menyampaikan data secara serampangan dan sembarangan, itu gagal. Tetapi biasanya tidak saya expose. Namun karena beliau ini termasuk kategori YouTuber yang banyak pengikut followersnya, juga banyak yang menganggap ini sosok pemberani yang berani mendobrak kemapanan. Setelah mempertimbangkan sebenarnya itu lebih dari 3 bulan. Jadi enggak ya gitu. Karena itu tadi di antara pertimbangannya, ngapain melayani orang-orang seperti itu. Namun setelah meminta pendapat dari beberapa rekan-rekan, kesimpulannya adalah ya kelihatannya saya harus turun tangan. Kenapa harus turun tangan? Ya tangannya turun, teman-teman. Kenapa harus turun tangan? Ya karena harus turun tangannya. Lanjut dulu dah. Sebabnya antum nggak ada yang mau turun. Antum kan kadang mengatakan, nah ini tidak selevel dengan Ustadz Khalid Thorik. Yang pertama teman-teman sekalian, saya itu bukan siapa-siapa. Saya itu hanya santri yang kemudian dipaksa jadi kiai. Yang kedua, terus kalau kita tidak turun, santri yang dipaksa jadi kiai, siapa lagi yang mau turun? Kemarin itu awal mula kejadian ini adalah tentang Husain, ya, yang dimana Husain membela Hizbullah mati-matian dengan menyatakan Hizbullah itu Islam, Hizbullah itu adalah seorang pejuang Gaza dan pembela kemerdekaan. Itu yang kita debatkan. Namun digiring kepada pembahasan HAM, ya sudah saya terjun pada pembahasan HAM, yang dimana memang ada data fakta bahwa Hamas kekasih Syiah Rafidah, memuji-muji Syiah Rafidah dengan sebutan-sebutan apa? Mereka dirahmati Allah, mereka adalah seorang syuhada, seorang pejuang, dan mereka terlebih seorang muslim. Ulama mana yang menyatakan bahwa Syiah Rafidah itu adalah seorang muslim? Orang-orang muslim. Di mana? Ulama siapa? Kecuali Habib Ali Jufri. Para Habib-Habib ini kan Ahlul Bait, dan orang-orang Rafidah juga pecinta Ahlul Bait. Bayangkan teman-teman, mereka sebenarnya memiliki paham yang sama. Sufi dan Syiah ini rata-rata mirip dari segi amaliyahnya, ke kuburan sama-sama, menghias kuburan sama-sama, ke kuburan merangkak sama-sama, dan lain sebagainya, banyak kesamaan. Orang-orang di Indonesia yang sufi-sufi kental tulen, mereka meniru-niru Syiah, atau mereka memang sama dengan Syiah. لكن الوهابية لا عندهم الصوفية، ولذلك إذا تريد أنك تنظف منطقة من الوهابية فقوي الصوفية. الاتجاه الصوفي عدو طبيعي للوهابية ونحن في هذا نتعاون معهم. Diakui bahwa Sufi adalah jembatan menuju Syiah. Karena kita bisa menyaksikan teman-teman kuburannya, kuburan orang Syiah seperti ini, dan kuburan orang Sufi seperti ini, ulamanya atau syekhnya atau imamnya seperti ini, dihias. Sudah seperti pengantin teman-teman, sama. Merangkak ke kuburan, ini orang Syiah ini. Orang Syiah merangkak ke kuburan, dan ini orang Sufi merangkak juga ke kuburan teman-teman. Ketika dinyatakan Sufi Syiah mirip-mirip, gak mau mereka. Padahal faktanya ada, datanya ada. Orang Syiah sujud di kuburan. Orang Sufi juga sujud, ada. Ada yang sujud. Bukan karena dia menghadap kiblat di depannya ada kuburan, no. Tapi keliling. Ini kuburannya, dia sujud dari sini, sini. Memang sujudnya menghadap kuburan. Ikdi hajatina kepada kuburan. Dan ketika kita membahas seperti ini, karena Syiah memusuhi Wahabi dan Sufi juga memusuhi Wahabi. Karena mereka berdua sama-sama memusuhi orang yang dituduh-tuduh Wahabi ini, akhirnya apa? Mereka seolah-olah bekerja sama. Sampai pada ujungnya, outputnya seorang pemuda, anak muda dari Indonesia yang katanya kuliah 9 tahun ke Al-Azhar, pulang-pulang menormalisasi Syiah. Kita tidak mengingkari kelompok Syiah itu ada penyimpangan di dalamnya. Saya berkali-kali menegaskan itu, tapi heran saya juga. Seorang muslim tidak boleh dikeluarkan kecuali mengingkari hal yang prinsipil dalam agama. Dia masuk ke dalam syahadat, dia masuk kepada agama Islam dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul, dengan segala turunannya. Anda keluar dari agama ini kalau mengingkari syahadat dan segala turunannya itu. Makanya mereka ini tidak berani saling membongkar kebusukan satu sama lain. Yang menjadi musuh berat bagi mereka adalah negara tauhid, yaitu Saudi. Itu musuh mereka. Sufi dan Syiah memusuhi mereka. Jadi kalau kalian ingin menghancurkan Wahabi, maka dukunglah Sufi. Karena Sufi itu bertawun dengan Syiah. Agar kalian tahu, teman. Sufi jembatan Syiah menuju ke Syiah. Dan ada data, banyak fakta di Indonesia. Rata-rata orang-orang Nahdiyin yang notabene-nya banyak mempelajari tasawuf, mempelajari sufi-sufian, banyak yang sudah berbaiat kepada Syiah. Siapa yang mengungkapkan? Seorang Habib
agar kalian paham. Dan saya jamin Ustadz ini yang membahas tentang saya ini, dia juga pahamnya Sufi, teman-teman. Karena dekat dengan orang-orang Sufi juga, anti kepada Wahabi. Ada beberapa videonya yang menjelekkan Wahabi juga. Coba kita lanjut dulu. Saya itu punya beberapa harapan. Harapan pertama kepada lembaga-lembaga keumatan seperti MUI. Keumatan MUI. Tidakkah bisa punya divisi khusus untuk memfasilitasi diskusi ilmiah? Sehingga ketika ada pemikiran yang ngawur dari ngawur, pemikiran liberal. Di mana video-video saya membahas tentang takhayul dan khurafat. Ya, ketika membahas bid'ah, saya datangkan pendapat-pendapat ulama, yang dimana ulama memberikan pendapat ini loh, begini loh kalau bid'ah, begini loh hukumnya bid'ah itu dan lain sebagainya. Tapi kalau masalah takhayul dan khurafat, seperti oknum-oknum Habib yang bercerita rantai emas turun langit, hidup di dalam kubur 70 tahun, sholat fana selama 40 hari dan lain sebagainya, pembahasan itu sudah dibahas oleh banyak ulama, dan saya hanya penyambung lidah untuk menyampaikan pesan-pesan ulama bahwa cerita-cerita seperti itu adalah khurafat. Ya, dan akhirnya banyak juga orang yang sadar, tetapi pada kenyataannya ada juga pembela-pembelanya seperti Ajir Ubaidillah kemarin. Gus Ajir memberikan video dan memberikan fitnahan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kepada Syekh bin Bas, bahwa mereka ini juga menceritakan khurafat. Setelah kita selidiki, ternyata nihil, teman-teman. Bukan khurafat, tapi malah menguatkan tauhid itu. Kisahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang dimana difitnah juga khurafat, mecah diri jadi berapa banyak gitu. Pada kisah yang sebenarnya bukan mecah diri jadi banyak, tetapi sosok Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sedang difitnah oleh jin. Ya, padahal Syekhul Islam ada di dalam penjara, tapi di luar penjara ada Syekhul Islam. Itulah fitnah jin. Dan bantahannya sangat gampang, teman-teman, ketika kita membahas seperti ini. Apalagi kepada ini, mau menyarankan kepada MUI untuk lembaga ini, lembaga itu, untuk debat dialog ilmiah. Ya, masalah khurafat yang saya bahas, apalagi masalah pembahasan ini, yang dimana memang pelik, ada ketumpang tindihan ideologi antara orang-orang Simas dengan Rafidah. Kalau mereka memang muslim yang sejati, mereka tidak akan sepakat dengan orang yang mengkafirkan Aisyah, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan sahabat Muhajirin dan Ansor. Kalau mereka mengatakan Islam, berarti mereka tidak keberatan untuk kita juluki Syiah. Syiah Islam, oh berarti kamu Syiah? Oh enggak, saya Sunni. Loh, kenapa enggak? Kan sama-sama Islam. Ya, petinggi-petinggi Simas menyatakan Syiah itu Islam, menyatakan Khomeini dirahmati Allah, meyakini orang-orang Hizbus Syaiton syahid. Artinya apa? Di sini mereka meyakini bahwa orang-orang yang disebutnya adalah seorang Muslim. Harusnya kalian semua tidak keberatan apabila Simas dijuluki Syiah, karena Syiah Rafidah bagi kalian adalah Islam, sebagaimana yang dinyatakan oleh petinggi-petinggi Simas. Nggak perlu keberatan. Oh enggak loh, Simas itu bukan Syiah. Kenapa takut dijuluki Syiah? Ada apa dengan Syiah? Bukankah Simas menjuluki Rafidah itu Islam? Sama-sama Islam, syahid pula. Kalau syahid berarti kemana matinya? Ke surga. Ya gak apa-apa nanti kumpul dengan Simas, dengan Hizbus Syaiton, dengan Rafidah di surga. Tetapi Aisyah, Abu Bakar, Umar, Utsman, sahabat Muhajirin dan Ansor dinerakakan oleh mereka. Silakan dipikir.